Assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bu Guru Hayat. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar matematika kelas 2 tentang alat ukur satuan panjang. Sudah siap ya belajarnya? Yuk kita mulai. Apa itu satuan panjang? Wah, ternyata satuan panjang adalah alat ukur untuk mengukur panjang, lebar, ataupun jarak. Nah, agar kalian lebih paham lagi, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk pembahasan materi kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam alat ukur, dan yang kedua kegunaan alat ukur. Yang pertama kita lihat dulu yuk, macam-macam alat ukur apa saja. Nah, macam-macam alat ukur satuan panjang yaitu ada penggaris, kemudian ada meteran pita, ada meteran kalos, ada meteran roll, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Ini adalah macam-macam alat ukur satuan panjang. Nah, sekarang kita simak ya, apa sih kegunaan dari tiap alat ukur ini? Kegunaan dari alat ukur satuan panjang. Yang pertama yaitu penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya hanya 100 cm. Contohnya untuk mengukur panjang buku, bolpen, pensil, tempat tisu, menghapus, yaitu benda yang sekiranya panjangnya tidak melebihi dari 100 cm. Kita bisa lihat gambar berikut ini ya. Sini mengukur panjang bolpen, mengukur panjang pensil, mengukur panjang buku, dan mengukur panjang kertas. Selanjutnya yaitu meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain. Biasanya digunakan untuk mengukur lingkar badan atau bagian badan saat ingin membuat atau menjahit baju. Nah, anak-anak, untuk meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit untuk mengukur panjang, lingkaran maupun lebar baju. Nah, coba kita lihat contoh gambar berikut ini. Nah, di sini mengukur panjang celana, kemudian di sini mengukur lingkaran dada, dan di sini mengukur panjang lengan. Nah, ini semua menggunakan meteran pita ya. Selanjutnya, meteran kalos. Nah, meteran kalos ini digunakan untuk mengukur panjang benda yang panjangnya lebih dari penggaris. Untuk meteran kalos ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang terbuat dari kayu. Contohnya biasanya mengukur lemari, meja, kursi, pintu, papan tulis, jendela. Nah, anak-anak, kalian juga perlu tahu biasanya meteran kalos ini sering digunakan oleh para tukang untuk membuat perabotan-perabotan yang ada di rumah kita. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini bapaknya sedang mengukur panjang kayu. Kemudian ini juga mengukur panjang meja. Ini juga mengukur panjang meja. Selanjutnya yaitu meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur jarak atau panjang. Contohnya untuk mengukur jarak bangunan antara bangunan A dengan bangunan B. Kira-kira jaraknya berapa ya? Biasanya digunakan untuk mengukur panjang gardu antara gardu A dengan gardu B. Kemudian meteran roll juga biasanya digunakan untuk mengukur lebar jalan. Coba kita lihat. Nah, ini bapaknya sedang mengukur lebar lapangan. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong ini sedikit berbeda dengan penggaris maupun meteran. Nah, karena jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran atau bulat. Contohnya baut, baterai, logam, dan kelereng. Selanjutnya, mikrometer skrup.
Nah, mikrometerskop ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Contohnya ketebalan kertas, ketebalan buku. Kalau ingin mengukur ketebalannya, kita bisa menggunakan alat ukur mikrometerskop. Oke anak-anak hebat, sekian dulu ya untuk penjelasan macam-macam alat ukur dan kegunaannya. Nah, untuk penjelasan tentang satuan panjang berikutnya, jangan lupa ya disimak video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar teman-teman yang lainnya bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.